pertama itu versi yang kurang populer sih sebenarnya. Apa tuh? Itu katanya rumah itu ditinggali oleh sosok genderuwo yang memang makanan kesukaannya itu kentang. Salah satu makanan kesukaannya kentang. Genderuwo aja suka. Nah, jadi ikut. Itu kan musuh gua. iya. Jadi tidak aneh kalau ada bau kentang karena ada sosok genderuwo yang tinggal di situ. Tapi itu versi yang tidak populer. Oke. Versi yang populer yang melegenda itu yang juga diangkat di film ini nih. Kalau dulu ada seorang ibu-ibu yang anaknya secara tragis dan tidak sengaja masuk ke kuali tempat untuk masak kentang. Halo guys. Jumpa lagi sama gue Poling. Gua Suara Gaib Dalam segmen Ngobrol Santai Tapi Seram. Pertangan dong, ayo dong. Bertangan lagi guys. Oke. Gimana? Sehat kalian sehat? Sehat kan? Sehat. Oke. Sama Lu gue sehat. kayaknya lagi seneng banget ya. Seneng lagi lah. Kemarin Habis ketemu bro. Habis ketemu Kaisang dia. Makanya. Enggak. Ini gini nih. Apa? Kan lu ketemu Kaisang nih. Habis itu kan lu lagi interview dan lain-lain kan Iya dong, eksklusif banget tuh interview. ya, di posting ke Instagramnya kan. Iya benar. Terus ada satu video yang kesan-pesan lu tuh kan. Kesan-kesan lu. Oh iya benar. Gua mau nanya nih. Bukan gua doang sih yang nanya sih, banyak nanya. COD apaan COD? COD. Nah, COD Call of Duty. Bukan dong. Cash on delivery. Bukan. Terus apaan? Ini banyak yang nanya Aduh, loh. Gua COD. liat, gua scroll kan ada yang nanya, itu COD apaan? COD Iya, apaan? COD itu kan bahasa gaulnya anak-anak Pontianak gua. Oh ya? Gak tau sih ya, nanti kata gua aja. Oh. Cuma COD itu kan kayak ketemuan gitu loh. Oh, berarti hangout. Hangout, jadi meet up. Meet up. Ya. Oh, oke, jadi COD Ya. itu Asal sebut sih gua sebenarnya. Cuman ya udah COD aja gitu lah. COD. Lebih karena gaul kan, kalau misal bisa ketemu lagi itu kan terlalu formal. Kalau COD, ya COD lagi lah. Bro, Kaisang itu bro, masih milenial, masih milenial. Iya. Kalau gue lebih tua itu jauh setahun. Oke, jadi kan kemarin kita mendapatkan pengalaman yang berharga ya. Iya, benar, pasti. Ketemu dan diberi kesempatan untuk menginterview langsung Mas Kaisang. Benar. Walaupun Lu memang ada? Oh, ada ya? Kan suara doang kan di belakang. Iya. Terus Mas Kaisang tuh ada ceritain tentang pengalaman horor dia. Iya. Iya kan? Paranormal experience-nya. Iya. Lu nonton lu ya? Nonton makanya. Lu nonton ya? Nonton Wah, lu makanya. Aneh. Nonton dong, bro. Nonton makanya. Itu eksklusif banget, bro. Kapan lagi? Iya. Pocong bener. ketemu sama Bro Kaisang. Nonton. Pejabat lo itu, ketua umum lo itu. Iya. Ya, udah, nggak usah jilat. Oke, jadi karena dia udah kita ceritain tentang pengalaman seramnya. Iya, benar. Yang ada hubungannya dengan rumah. Rumah. Jadi kita bahas rumah aja deh hari ini. Oke ya, bahas Oke. rumah ya. Jadi hari ini kita mau bahas 5 rumah paling angker di Indonesia. Kalian penasaran? Langsung saja kita ke videonya. Cekidot. Oke. Bang Sur, rumah apa? Sebenarnya yang- tunggu. Sebenarnya gua dari kemarin gua baru ngeh loh. Kenapa? Nama gua kan Suara Gaib. Ya. Suara Gaib. Ya. Kenapa lu panggil gua Kayaknya Sur? udah gue jelasin lah itu kenapa. Kan Sur, nama gua kan bukan Surya Gaib, bukan. Bukan dong, maksudnya suara itu kan kalau dipanggil suar kan jelek. Sur aja, suara gaib. Oke. Karena kan biasa kan orang Melayu kan sur aja. Sur aja. Nah, gitu Oh, langsung, iya, langsung iya. aja. Alasan aja, gua aja Nggak baru tahu, bro, terlalu tua, 75 tahun aja. gua aja baru ngeh lu ternyata. Gak Sur. Jadi Oke. orang pun enak, Bang Sur, wah, Iya sih. enak. Kepada Bang Suar, apaan yang mercusuar gitu kan, nggak mungkin. Oke. Langsung nih. Langsung aja. Oke, jadi rumah pertama kayaknya udah sangat terkenal ya. Oke. Yaitu rumah Pak Ajarmo. Di Istrinya Pok Darmi ya, bukan? Bukan dong. Bukan ya? Nggak tahu juga gua. Pokok rumah yang pertama itu rumah Pak Darmo di Surabaya. Surabaya. Saking seramnya rumah ini, rumahnya itu sampai dapat julukan rumah hantu Darmo. Serem banget, cok. Ah, kan orang Surabaya gitu, cok. Enak, kayak. Si Pocong nih kalau hal-hal beginian tuh paling jago dia. Jadi gini, si rumah hantu Darmo ini seram. Hantu? Iya, rumah hantu Darmo. Oke. Seram karena menurut legendanya, ceritanya rumah ini itu rumah yang ditinggali oleh orang yang melakukan pesugihan. Sugihan lagi Tuh, dia. namanya pesugihan tuh. Udah pasti ada tumbang. Iya benar. Ada tumbang. Nah, pasti mistis lah. Ya pasti mistis. Iya. Nah, dan rumah Darmo ini keluarganya tewas
Karena konon katanya ingkar janji dengan Pesugihannya. ya yang dijanjiinnya lah gitu. Oh, iya, Entah iya. sosoknya juga nggak pernah diceritain. Mungkin Oke. pocong, mungkin gendut, Tapi bukan gua ya. kunti bogel, Iya benar. tuyul Tuyul ngepot, ngepot, kita nggak tahu. Suara gaib? Enggak dong, suara gaib kan nggak kelihatan Oh, iya, wujudnya. iya, iya, iya. Terus dia ingkar janji. Kalau gua nggak salah ingat, ceritanya itu si Pak Darmo ini, kita anggap lah yang punya rumah Pak Iya, Darmo iya, ya, iya, karena iya. namanya kan Nama rumah Pak Pak Darmo, Darmo ya. kan. Kita anggap Pak Darmo. Iya. Pak Darmo ini itu harus memberikan tumbal, yang tumbal itu manusia. Lu bayangin? Syaratnya ya, Iya, syarat bagiannya. lu bayangin. Tumbal hewan aja itu kayaknya udah gimana gitu. Iya. Iya dong? Ini Creepy tumbalnya banget, manusia. Ini tumbalnya manusia. Dan katanya sering mengorbankan pekerja-pekerja rumahnya. Oh, karena dia orang kaya ya, ada RT. Rumahnya gede, Bro. Oh iya, iya, iya. Rumah Pak Darmo itu gede loh, bukan kaleng-kaleng gitu. Kalian kalau mau tahu bisa langsung googling aja Googling guys ya. googling aja. Itu terkenal loh, rumah Iya, Pak iya. Darmo di Surabaya terkenal Darmo, banget. iya, iya. Nah, jadi karena entah apapun sebabnya, si Pak Darmo ini lupa memberikan tumbal Oke. yang manusia. Karena lupa tumbalnya Pak Darmo dan sekeluarga. Oh, akhirnya ya benar. Itu bukan kata gua ya. Ya itu kata. Itu dari informasi-informasi yang berhasil gua kumpulin ya. Nafsu Kalau bersumber. kalau ada salah tolong diralat di kolom komentar ya. ya, benar. Jadi kita bisa diskusi yang sehat aja gitu. Iya. Jadi karena kan keluarga Pak Darmo kan juga manusia. Ya pasti Iya lah. kan? Kalau dia nggak bisa ngasih ya mereka yang di Korbanin. Habis ya oleh siapakah itu kita Siapakah nggak itu? tahu. Pocong ini? Enggak lah. Enggak ya. Kenapa harus jelek gua? Kenapa lu alasan jangannya lu yang ngasih Enggak pada gini, ini? gua kasih tahu. Karena suara gaib itu lebih terkenal di luar negeri. Emang bahasa apa? Poltergeist. Poltergeist yang hantu yang cuman suaranya doang. Enggak dong, gerak-gerakin barang juga. Iya kayak barang kan ya. Tapi poltergeist itu sosok yang nggak cocok buat pesugihan. Tapi Kenapa? 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 Nggak ada sosoknya. Jadi dia nggak percaya nih. Ini sebenarnya gue dikerjain apa gimana nih? Iya, Kalau iya. pocong kan ada sosoknya. Iya sih. Wih, pocong nih. Tapi belum gue internasional. Ya, kalau gue ada gue internasional. Iya. Kalau ke internasional namanya Pokong ya. Pokong. The Pokong of Origin. Ada film lagi nih. Oke, jadi itu yang pertama tuh. Itu yang Ya, pertama. yang pertama, Rumah Pak Darmo. Oke. Lanjut. Yang kedua itu rumah Pondok Indah. Ini juga udah sangat Ya, populer, benar, populer. benar. Rumah Pondok Indah yang ada di Jaksel. Yang ngomong Singkatannya apa? witches. Apa singkatannya tuh? Rumah Pondok Indah, Pondok Indah itu? PIM ya? Pondok PIM. Indah. Nggak tahu kok singkatannya. Nggak tahu ya? Ini apa informasi dari mana? Opik itu salah. Opik itu Pantai Indah Kapuk. Oh ya, elah, ini setan mainnya cuma di Kalimantan ya begini nih. Tapi kan emang kalau kita dengar nama Pondok Indah itu ya pasti Iya, orang real estate lah, orang Ya, real kaya. estate, Pondok Indah kan. Orang gaul Dan- banget. Dan- Orang gaul Dan- banget. Rumahnya kan di daerah Jaksel. Oh iya benar. Jaksel tahu lah kan. Yang literally witches yang kalau sarapan aja bisa 500-600 ribu. Buset dah. 600 ribu bisa hidup buat satu minggu Padahal loh. orang susah itu. Biar gaya aja kan. Iya. Nah, rumah Pondok Indah ini menjadi salah satu rumah yang paling seram dan paling populer. Karena kenapa? Karena sering dibikinin film-film. Banyak tuh film tentang film yang mengangkat tentang Pondok Indah. Iya, Suara Jembatan Bahkan Ancol. Hah? Suara Jembatan Ancol. Enggak dong, Ada beda. scene di rumah bukan rumah Indah itu. Bukan beda. Sorry guys. Anda jangan sembarangan ya. Dan rumah Pondok Indah ini bahkan sudah dibikinin film ketika masa film-film horor masih menjual keseksian. Oh iya. Masih itu, sering. Dari dulu ya. Berarti udah lama itu Udah film lama, ini. iya benar. Nah, kisahnya kenapa rumah ini serem? Karena konon katanya Hah? pemilik rumah mewah ini, Hah? itu dibantai, Dibantai ya. dibantai. Jadi itu tewas gitu. Iya. Gua cari informasi lebih lanjutnya entah kenapa tuh nggak ada informasi lanjut entah itu karena perampokan atau apa gua nggak tahu. Yang pasti Tapi dibantai. rumah itu pemiliknya dibantai, Semuanya berarti ya. tewas semua. Iya. Pasti Wajar. ada pembantu-pembantunya juga Iya, kan, ya. wajar kalau seram. Ya, pasti. Wajar dong. Nah, warga-warga sekitar itu tuh sering banget menemukan kejadian-kejadian aneh di rumah tersebut. Oke. Misalnya kayak suara tangisan lah, wujud sosok ada Kunti ada lah. pocong, kunti Iya, banyak iya, kayak iya. gitu. Dan kalau gue nggak salah, gue tuh pernah dapat baca di seliweran internet. Salah satu yang paling populer itu tentang tukang, gue lupa nih, tukang bakso apa tukang sate gitu. Pokoknya pakai gerobak. Oh iya. Pernah mangkal di depan UMKM lah ya. ya, bener. UMKM dong ya. UMKM. Yang pernah kayak
Ngider. entah mangkal, Iya. entah berteduh gitu Iya, di depan rumahnya. Oke. Tapi anehnya si tukang ini, si tukang yang Abang-abang jual, ini, abang-abang yang jualan ini Iya. tidak pernah ditemukan. Padahal gerobaknya ada di situ. Jadi gerobaknya ada di depan rumahnya. Orangnya nggak ada. Orangnya ya? nggak ada. Oke. Ada beberapa kepercayaan nih, beberapa teori. Ada teori yang mengatakan kalau dia ini dirampok sama orang jahat. Oke. Yang kemudian Dibunuh. entah dibunuh, entah dihilang. Culik. gitu kan. Yang kedua itu dia masuk ke rumahnya dan mengalami kejadian naas gitu. Ya, mungkin masuk ke dimensi. Atau mungkin masuk ke dimensi lain. Itu kan cerita yang sangat populer tuh. Iya. Atau yang kedua, ada yang ketiga terakhir. Begitu dia mangkal, dia tuh melihat kejadian-kejadian aneh, sosok-sosok aneh, dia lari meninggalkan gerobaknya. Oke. Masuk akal. Masuk akal, Kalau pasti. gua jadi si abang, begitu nengok ada Bang Gendu di depan, Iya, bener. lari gua. Tapi jangan lupa uang di tok ambil dulu dong, kayak di dalam. Aku nggak tahu, kan gua Kalau memang kabur ya. iya, kan gua nggak ngecek Iya, lacinya kan. Bener. Yang Nah, gerobaknya iya. bilangnya dimakan orang. Tapi sekarang kalau kalian mau lihat rumah ini udah nggak ada. Oh, udah nggak ada rumahnya. Udah nggak ada, udah diratain dengan tanah. Oke. Rumah Berarti ini cuma satu rumah gitu ya, satu bukan rumah satu aja. komplek. Bukan gitu ya? satu rumah. Rumah ini tuh pernah dijual murah. Nggak dibeli tapi. Nggak ada yang beli. Oh, iya. Rumah ini tuh, rumahnya gede banget lah, gedongan. Iya, rumah orang Gedongan, kaya. ya. Iya. Dan pernah dijual murah, kayaknya di bawah 100 juta. Di bawah 100 juta. Murah. Murah banget. Iya, Nah, iya, benar. makanya sekarang kalau kalian nih ngeliat rumah gede banget, terus dijual cuman 50 juta, 60 juta, hati lu. Iya sih, benar. Hati lu. Tapi sekarang mungkin orang pasti ambil sih. Investasi aja Investasi kali ya. Betul. Mana tahu dijadiin set film kan? Bener. Seperti yang mau kita omongin abis ini. Berikutnya. Berikutnya. Yang ketiga, Rumah tua Pangalengan. pastikan sudah tidak asing lagi. Rumah apa itu? Gak tau juga sih. Kalian kan bukan gua. Ini kayaknya udah yakin banget nih. Harusnya sih gua tahu, harusnya. Tahu Pengabdi Setan dong? Wah, ya benar, betul loh. Anda tahu Pengabdi Setan dong? Si Yang satu. rumah mama. Yang satu. Iya, si rumah ini. Rumah ibu. Ya. Nah itu rumah tua Pangalengan. Itu lokasinya di Bandung ya, kalau nggak salah. Pangalengan? Pengalengan Bandung sih, bukan Jawa Barat bukan sih? Kan gua Pangalengan di mana ya? Kayak Jawa Barat sih masih. Ya makanya harusnya. Pengalengan harusnya Jawa Barat. Ya kayaknya Jawa Barat lah ya. Iya. Maklum kami geografinya sangat jelek ya. Iya, benar. Tapi yang pasti dipakai film Pengabdi Setan satu. Pengabdi Setan satu. Nah, jadi gini, rumah itu kan rumah tua. Iya, pasti. Rumah itu rumah tua dan lokasi itu di tengah-tengah perkebunan gitu. Iya, bukan hutan ya? Bukan perkebunan. Perkebunan, ya. Tapi kan dibuat kayak seolah-olah hutan. Iya, benar. Tapi ini di rumah aslinya itu tengah-tengah perkebunan. Dan tentu saja menyeramkan. Satu rumah Iya. di tengah-tengah perkebunan, dikelilingi perkebunan. gitu. Iya. Dan digunain buat syuting film horor pula. Iya. Nah, cerita horor-horor yang seliweran itu bukan dari penduduk sekitar, bukan. Jadi? Tapi dari kru Pengabdi Setan. Oh, oke. Jadi Saat dia syuting ya di situ. Iya, jadi para kru Pengabdi Setan tuh berkata kalau memang banyak hal-hal aneh di rumah itu. Contoh yang paling gampang itu kalau ada pintu yang ketutup sendiri, Oke. padahal nggak ada angin. Harusnya kalau misalnya ada pintu ketutup angin kan memang bisa ketutup kan? Iya, benar, Tapi benar, ini nggak ada angin. Atau tirai yang goyang-goyang, atau perasaan mereka yang kayak diawasin. Itu ada perasaan-perasaan kayak gitu. Untuk rumah tua yang di tengah-tengah kebun, digunain buat syuting horor dengan sosok selegendaris seperti ibu, gua percaya sih rumah itu. Benar. Ya, maksud gua mungkin tidak seseram kisahnya, tidak seseram yang lain-lain. Iya. Tapi karena lingkungan sekitar yang membuat setan-setan itu betah ya. Tapi gue yang pernah lihat ya di sebuah YouTube atau kanal YouTube atau TikTok ya, katanya kan itu kan pernah dipakai syuting ya, kan jadi sekarang kan jadi tempat wisata, dibuka untuk wisata sekarang. Iya. Katanya di dekat dia punya sumur ada kayak digambar kubu bunti gitu. Iya. Oh, daerah sumur berarti ya? Di sumur dia kan ada dalam rumahnya kan ada sumur tuh, dia kan di dalam dia di dapurnya. Tapi ada dibikin lukisan kunti gitu. Itu mungkin buat Ya, serem-sereman untuk aja. serem-sereman karena itu wisata kan sekarang jadi orang. Tapi gua terus terang kayaknya gua nggak berani deh gua. Gue juga. Gua ke mall aja, ke mall aja. Kita lebih suka tempat-tempat Iya, ramai ke mall ya, aja lah. manusia guys. Nggak. Ngapain kita balik ke tempat kita kan? Kalau dia cuma nakutin nggak apa-apa ya. Kalau dia Iya. sampai ikut pulang loh. Iya makanya. Gua bosan di rumah ibu tadi. Nanti istri gua marah lagi kan?
Kan ini kan sesama setan ya. Oh iya. Dia kira selingkuh sama kunti anjing. Kamu bos siapa tuh kata istri gue kan? Nah kan lucu jelasinnya susah. Sudah. Oke, berikutnya yang keempat ya. Tadi kan. Kok lu langsung potong gua? Oh iya. Oke, yang berikutnya. Memang kampret ya kan. Nyata emang mau next juga akhirnya ya. Yang keempat, Keempat. rumah kentang. Wah. Bandung dong. Potatoes House. Iya, Anjay. Bandung. Udah tau lah. Oh, di Bandung? Bandung. Rumah Sorry ya potato nggak pernah ke Bandung gue soalnya. Belum Lu mainnya pernah. sampai kemana aja sih? Hah? Paling jauh kemana sih? Singkawang ya? Iya. Yang kemarin kita Iya. yang di pantai ya. Iya. Yang kita syuting ada sini nggak dipakai ya? Karena menurut gua Kalimantan Barat ini udah komplit, pantainya ada, bukitnya, gunungnya sih nggak ada, bukitnya ada, Iya. dan view-nya juga bagus. Ya, Di antara oke lah, maksudnya plus minus lah ya. Iya, benar. Apa yang di sana ada kita di sini nggak ada. Apa yang kita lebih di sini juga mungkin sana nggak ada. Ya benar. Oke, yang berikut. Kita bahas. Rumah kentang. Rumah kentang. Udah lah, rumah kentang udah pada Udah tahu pasti ya. lah, udah ada filmnya, udah ada Terakhir mitosnya. kalau gua nggak salah yang main Luna Maya tuh. benar film Rumah sama Kentang. Vino. Bukan Vino. Siapa yang orang barat itu loh, yang agak keturunan. Gua nggak tahu ya. Gua tahu. Suaminya Titi Kamal. Oh, Chico Christian, Jericho. Christian Sugiono. Serius. Chico Iya, Jericho. benar kan? Kalau nggak salah benar kan? Kalau nggak salah Kalau nggak salah iya. Kalau nggak salah benar. Gua nggak nonton juga Gua Rumah belum Kentang. nonton, Iya, belum. iya. Cuman gua tahu kayaknya film terakhir yang bahas Iya, soal Luna rumah Maya. kentang Luna Maya. Iya, benar. Nah, sesuatu yang diangkat ke film layar lebar itu kan pasti karena memang ada historinya, ada legendanya kan. Jadi yang populer, kenapa rumah ini seram? Karena warga sekitar tuh sering mencium bau kentang. Oke. Padahal nggak ada orang. Kan rumah tua. Oh iya sih, rumah kosong lagi kan? Rumah kosong kan nggak ada yang tinggal gitu, nggak ada yang produksi lagi. Iya. Jadi tapi setiap ada nggak setiap hari sih, ada warga yang pernah mencium kayaknya bau kentang. Enak nih. Iya, tertarik jadi kan, tertarik. Kalau gue sih lari gue. Cium bau kentang di rumah kentang, lari gue. Tapi gue suka kentang bro, perkedel. Lu kan setan. Iya, tapi gue suka. Iya sih, kalau ngomongin perkedel gue juga suka. Makanya. Iya. Lu tau nggak arti perkedel apa? Ada situ singkatan lah perkedel. Iya tahu gue. Apa tuh? Lu lupa gue. Sudah lah ya. Apa? Persatuan kentang dan telur. Oh iya benar. Gua ini partisip juga ya di Iya. setan. Iya. Semua aja gua. Persatuan kentang dan telur. Nah, Iya. kayak Batagor lah kan. Iya. Nah. Sudah dong. Iya. Oke, sorry. Jadi bisa cleaner kita. Oke, jadi rumah kentang ini ada kan sering tercium bau kentang kan. Ada dua legenda yang sering menyebutkan ya. Dua versi. Yang versi pertama itu versi yang kurang populer sih sebenarnya. Apa tuh? Itu katanya rumah itu ditinggali oleh sosok genderuwo yang memang makanan kesukaannya itu kentang. Salah satu makanan kesukaannya kentang. Genderuwo aja suka. Nah, jadi Itu kan musuh gua. Iya. Jadi tidak aneh kalau ada bau kentang karena ada sosok genderuwo yang tinggal di situ. Iya, Tapi itu versi yang tidak populer. Oke. Versi yang populer yang melegenda itu yang juga diangkat di film ini nih. Kalau dulu ada seorang ibu-ibu yang anaknya secara tragis dan tidak sengaja masuk ke kuali tempat untuk masak kentang. Berarti saat rumah itu masih aktif. Masih aktif Iya, membuat iya. kentang itu. Iya benar. Serem dong. Pastilah Serem meninggal dong. kerebus guys. Iya, kerebus benar-benar kerebus Iya, gitu. benar-benar kerebus mateng. Wajar kalau rumah itu serem. Iya. Jadi sampai makan saat korban kan. Iya, makan korban. Jadi wajar katanya kalau rumah ini sesekali suka mengeluarkan bau kentang ya itu karena si anak lagi main. Mainnya seram ya. Berarti karena dia kecelup besar kentang, jadi dia mainnya kentang. mengeluarkan aroma kentang. Ya, benar sekali. Di film kan kentang digelinding-gelindingin di filmnya. Iya. Mainin kentang kan? Iya, mainin kentang. Nggak mungkin dia mainin telur kan? Pecah dong. Atau jadi perkedel kan? Gue jadi lapar ya. Masih aja kan? Jadi bahas makanan ya. Oke. Gimana kalau kita bahas makanan terseram? Nggak ada ya? Ada sih. Ada. Nanti kita bahas. Nanti lah kita bahas. Ini Anda jangan suka melipir-melipir ya dari Biar tema banyak ya. kontennya, lo kan suka banyak konten. Biar panjang aja. Iya benar. Oke. Next. The next. Semangat banget lo ya. Iya dong. Anda potong saya gantian. Oh iya. Next. Yang kelima. Semangat banget ya. Iya. Yang terakhir ya. Iya. Lama susah juga. Rumah hantu Kupang.
Wah, jauh ya. Bukan. Namanya rumah hantu Kupang. Dia di Surabaya. Oh, oke. Di Gua Surabaya. kirain kan. Di Kan Surabaya. ada juga Kupang. Jadi ini juga salah satu rumah gedung. Rumah agak mewah lah gitu, Oke, agak oke, mewah. oke. Dan sampai sekarang rumahnya masih ada. Kenapa nggak kontrakan gitu? Kenapa harus rumah mewah ya? Rumah ini beda dengan rumah Pantai Indah ya. Pak Darmo kan gede juga. Iya, Rumah-rumah. berbeda dengan rumah-rumah itu. Rumah ini tuh sempat silih berganti pemiliknya. Oh, sempat ada yang tinggal. Tidak ada cerita spesifik yang menceritakan kenapa rumah ini jadi serem. Oke. Tapi cerita turun-temurun menceritakan kalau semua yang tinggal di rumah itu, yang pernah tinggal nggak pernah tahan lama. Oke. Karena digangguin. Oleh lu Lah. barang dihilangin. Biasanya Itu maling. Kalau barang dihilangin itu maling. Dijatuhin gitu. Oh iya. Poltergeist ada ya? Poltergeist ya. Tapi kalau barang hilang, gua nggak maling dong. Gua nggak maling. Gua juga nggak maling. Anda yang kalau merasa barang hilang itu akibat kerjaan setan, salah. Fun fact, polling itu bukan pocong maling ya. Pocong keliling anjing. Itu kerjaan manusia itu maling. Iya, benar. Kalau yang hilangin barang. Iya. Aneh-aneh. Oke, jadi balik lagi ceritanya. Oke, siap. Ceritanya itu mereka ya sering diganggu-ganggu gitu. Sampai entah berapa kali akhirnya mereka udah gak berani lagi tuh nyewa rumah itu. Ya, cerita mulut ke mulut kan. Iya. Misalnya kayak, bro, rumah sewa rumah itu gede itu murah lagi. Rumahnya bersetan bro, bersetan. Bersetan bro. Siapa yang berani tinggal coba? Iya bener tuh. Gua juga ogah. Kalian setan yang mau ini. Gue juga ogah. Terus selain cerita turun temurun dari para pemilik rumah, para warga sekitar juga sering melihat penampakan di situ. Oke. Ya seperti setan yang gua sebutin dah. Pasti. Pocong. Iya. Kuntil. Ini kunti yang gede. Iya benar. Bukan yang boger ya. Kunti. Bang Gendu. Tuyul nggak ada. Tuyul nggak pernah di rumah kosong. Nggak ada penghasilan ya. Tuyul nggak di rumah kosong. Emang Tuyul selalu mengambil tembaga kan nggak mungkin. Tuyul selalu di rumah-rumahnya ada orang. Ya. Maling kan. Emang rumah gede juga. Rumah gede, rumah gedung. Dan sering lihat penampakan dan suara-suara yang mengganggu. Oke. Sering. Makanya kalau orang Surabaya kayaknya tahunya rumah hantu Kupang itu memang serem. Iya. Tuh. Itulah 5 hantu. Rumah hantu. 5 rumah hantu. Rumah paling angker di Indonesia. Iya. Oke. Nah, guys, serem nggak tuh? Serem kan? 5 tadi ya. Iya, Mungkin berikutnya kita akan bahas apa lagi nih? yang luar negeri aja. Yang luar negeri ya. Iya. Mungkin mereka juga ada saran di video Iya, kita. benar. Kalau kalian yang ada saran langsung aja komen di apa? Di video ini dong. Komen Iya aja di dong. kolom komen, komentar. Ya, kolom komentar ya. Sorry. Gue grogi nih jadi. Dan ya mungkin sekian dulu video kali ini. Yap. Mungkin ke depan kita akan membahas mungkin teori-teori apa lagi yang akan kita bahas. Yap. Mungkin nanti kalian tunggu aja videonya. Makanya jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Horror Rawon dalam segmen ngobrol santai tapi seram. Dan jangan lupa juga apa tuh? Follow. Gua kira Biar ada kerjanya. Gua kira dia doang menyebutin gua di kerja. Jangan lupa untuk ikutin semua sosial media kita. Ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, gua Yang boleh. punya cita-cita serem belum dong? Oh iya, sorry. Punya cita-cita serem jangan lupa kirimin Iya, aja. iya. Langsung ke DM atau ke Sosial media. sosial media kita, link-linknya ada di bawah lah ya. Oke, kita closing dulu. Gua Poling. Gua Suara Gaib. Kami mohon pamit. Bye.